Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berkah qudrat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan awal tahun baru miladiyah, bulan Januari 2025 bertepatan dengan bulan Rajab 1446. Harinya sama, nama bulannya beda, karena yang satu dengan perhitungan perputaran matahari, yang satu dihitung dari perputaran bulan. Waktunya itu juga. Dan inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas akhir surat Al-Imran, yaitu ayat 200. Surat Al-Imran itu dari awal sampai akhir itu 200 ayat. Ayat yang ke-200 ini membahas tentang kunci kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini ada 4 unsur kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. Kalau kita kerjakan, kita amalkan, pasti bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini diawali dengan
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ditujukan kepada kita sekalian. Tidak ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam artian orang beriman sudah pasti harus melaksanakan yang 4 ini. Karena di dalam Al-Quran setelah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti perintah setelah itu harus kita kerjakan karena kita sebagai orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Salat wajib bagi kita karena kita beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak wajib. Bukan berarti tidak dosa. Sama, bahkan lebih dosanya. Tapi bagi mereka dituntut iman dulu atau tidak. Ketika beriman, wayahna semua ajaran Allah harus dilaksanakan. Dan itulah namanya taklif. Kunci yang pertama, isbiru, bersabarlah. Nanti kunci yang kedua, wasabiru. Kalau kita lihat di dalam terjemah artinya sama, bersabar juga. Padahal kalau kita gali, penekannya lain. Isbiru dengan sabiru. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu kala lagi. Istabir. Jadi ada 3 ungkapan di dalam Al-Quran. Ada isbiru, ada sabiru, ada istabir. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Karena kalau sepintas di dalam terjemah sama artinya bersabarlah. Ya. Kunci yang pertama, kita diperintahkan untuk bersabar. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ketika kita menjalankan semua perintah Allah, harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena semua perintah Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak ada perintah Allah yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Termasuk sekarang. Salat subuh. Itu bertentangan dengan hawa nafsu.
Kita i'tikaf sambil membahas Al-Quran bertentangan dengan hawa nafsu. Enaknya masih tidur. Ya. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabrun ala maharimillah, bersabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Kenapa juga harus bersabar? Karena semua larangan Allah itu cocok dengan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu membawa kepada hal-hal yang jelek. Ya. Mencuri coba. Kalau menurut hawa nafsu kan enak mendapatkan sesuatu tanpa usaha kan? Enak. Apapun bentuk mencurinya. Bahkan kadang-kadang orang tidak merasa bahwa dia itu mencuri. Disangkanya mencuri itu mengambil yang kelihatan. Karena mengikuti hawa nafsu itu enak. Karena selalu cocok sesuai dengan hawa nafsu, maka kita harus bersabar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Hidup ini kan tidak lurus, Bu. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sakit, kan? Nah, berputar terus. Tidak semuanya orang senang dan tidak semua orang sengsara. Harta bukan satu-satunya alat untuk menjadi senang. Kadang-kadang orang sengsara dengan harta itu. Termasuk jabatan. Punten. Karena ketentuan Allah kadang-kadang menyakitkan kepada kita. Ada keluarga meninggal, usaha bangkrut, atau kita sakit. Nah, ketiga bentuk sabar tadi ada di dalam puasa. Sebentar lagi kita puasa Ramadan. Dan juga di dalam puasa sunat. Puasa melaksanakan perintah Allah. Di dalam puasa ada larangan-larangan. Orang yang berpuasa pasti lapar. Nah, kalau kita untuk melatih kesabaran itu dengan puasa, Bu. Puasa itu melatih kesabaran. Kalau puasa wajib itu mah sudah harus. Lebih daripada itu puasa sunat. Ya. Senin, Kamis, atau tengah bulan ada 3 hari, atau ada orang yang puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Puasa Daud. Nah, ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah bentuk ibadah dari yang diwajibkan.
Pertama sholat ya, 5 waktu. Seperti sholat 5 waktu, ya sholat sunat. Puasa Ramadan yang wajib, seperti puasa Ramadan ya puasa sunat. Kan? Nah, mimaftaradahullah, dari sesuatu jenis min jinsi maftaradahullah, ibadah yang paling besar pahalanya dari jenis ibadah yang diwajibkan, kan? Puasa sunat, kemudian sholat sunat, kemudian infak selain zakat, kemudian berumroh kalau punya rezeki. Itu ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi yang pertama sabar, kan? Nah, ya ayyuhalladzina amanus biru. Nah. Yang kedua wasabiru. Nah, kalau isbiru sabarnya satu arah. Seperti tadi kan. Kita menjalankan perintah Allah, sabar dari diri kita saja. Menjauhi larangan Allah, sabar dari diri kita saja. Menerima ketentuan Allah yang menyakitkan, sabar dari diri kita satu arah. Nah, yang kedua wasabiru, musabarah, itu sabar dari dua arah. Ada orang lain lawan kita sangat sabar mengganggu kita. Manusia juga ada kan yang mengganggu kita kan? Lebih dari itu, ada musuh kebuyutan kita, setan. Sangat sabar mengganggu kita. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, dan siapa saja pasti diganggu. Digoda. Nggak ada orang yang tidak digoda. Bahkan iblis sumpah kepada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan menggoda Adam dan anak cucunya semuanya. Kan? Jadi selamanya kita dikuntit oleh iblis itu. Dan sangat sabar menggoda kita. Sekali tidak tergoda, dibiarkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus. Kata Allah, karena ada lawan kita yang sangat sabar mengganggu kita, kita harus lawan. Wasabiru, kau harus lebih sabar lagi. Melayani mereka, musuh-musuh kita, baik manusia maupun setan. Sabara yusabiru itu musyarakah, bersama-sama, kan? Makanya di dalam surat Al-Asr, watawasau bisabri, saling mengingatkan, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ya. Saking harusnya kita lebih sabar dibanding orang lain atau setan yang mengganggu kita. Kan?
Jadi kalau isbiru itu sabar dari satu pihak, kalau sabiru kita lebih bersabar. Karena ada orang lain yang sangat sabar mengganggu dan menggoda kita. Kemudian di dalam ayat lain, bukan di dalam ayat ini, ada ungkapan istabir. Beda antara isbir, bersabar, wasabir, lebih bersabar lagi, kemudian wastabir. Sabar-sabar juga intinya. Dari kata sobaro. Seperti ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu, keturunanmu untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati, untuk melaksanakan sholat. Wastabir, karena sholat itu sangat berat, kau harus lebih di dalam sabarnya. Ya. Sholat itu meskipun hanya beberapa menit, itu berat dikerjakannya oleh semua orang. Kenapa sholat berat? Karena di dalam sholat itu kita tidak bebas. Ketika Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita harus mentaati aturan sholat. Selain itu bebas kita melakukan segala sesuatu. Makanya wastabir alaiha, kau harus benar-benar bersabar. Itu namanya di dalam balaghah itu li al-ghayah. Jadi konotasinya itu lain-lain sabar itu, kan? Ada sabar dari satu pihak, kemudian ada sabar dari dua pihak, kita harus lebih dari mereka. Yang ketiga, kita harus betul-betul bersabar karena apa yang kita kerjakan itu sangat berat sekali. Dua adanya, isbiru dan sabiru. Dua-duanya sabar tapi beda bentuknya. Kemudian yang ketiga, warabitu. Ribat itu arti kata asalnya itu kandang. Ribatul khail di dalam ayat lain. Wa'iddu man istata'tum min quwwatin wa ribatil khail. Ayat ini diturunkan setelah perang Uhud. Nah, ada kaitannya dengan perang. Dulu perang itu berhadap-hadapan. Dan alat yang paling utama adalah fasilitas yang paling utama adalah kuda. Kalau dulu. Kemudian alat untuk berperangnya pedang.
Makanya di dalam ayat lain wa a'iddu manistata'tum min quwwatin. Persiapkanlah apa yang kau mampu dari kekuatan. Nah, kekuatan itu ketika akan berperang, pertama al-quwwah az-zatiyah, kekuatan diri, yaitu keberanian. Kan? Orang yang paling hebat di dalam perang adalah keberanian. Nah, keberanian itu salah satu kekuatan. Yang kedua, al-quwwah al-idhafiyah, kekuatan tambahan, yaitu alat. Dulu yang paling utama itu adalah panah. Makanya kata Rasulullah, ala innal quwwata ar-ramyu, 3 kali. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah panah. Dulu waktu tradisional, ya, senjata itu pengembangan dari panah yang sebenarnya, kan? Dulu kan peluru kan sama. Kalau pedang itu berhadap-hadapan, kalau panah itu jarak jauh. Sekarang lebih lagi. Bom itu pengembangan daripada panah. Apa namanya yang soruk itu apa? Rudal. Kan? Nah, artinya di dalam hidup ini kita itu harus siap. Seperti siapnya orang yang berperang. Perang itu kan bisa perang fisik dan bisa perang non fisik. Sekarang juga masih perang itu. Perang non fisik apa? Pemikiran. Kan? Pikiran-pikiran yang jelek atau pikiran-pikiran yang merusak agama, kan? Itu perang, kan? Makanya ada istilah al-ghazwul fikri, peperangan pikiran. Nah, kita harus siap, siaga, termasuk mendidik anak itu masuk ke dalam ribat, warobitu. Memang di dalam hidup ini kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jangan setelah terjadi baru kita berpikir atau melangkah. Yang paling jelas dan yang paling nyata, kita akan menghadapi mati. Nah itu. Kita harus siap. Dan banyak orang yang tidak siap. Apalagi punten, kita sudah tua-tua begitu. Harus lebih siap lagi. Di dalam akhir surat Al-Munafiqun mengingatkan kepada kita agar supaya kita itu siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan, terutama yang nyata adalah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu, infakkanlah,
daya gunakanlah mimma rozaqnakum, dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Di dalam Al-Quran selalu ungkapan rozaqna. Itu mengingatkan kita bahwa rizki itu pada hakikatnya pemberian Allah. Selalu saya mengatakan itu. Segala sesuatu yang kita dapatkan pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Kenapa? Karena Allah lah tadi yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Dalam artian Allah bertanggung jawab atas kita sekalian. Makanya tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah tidak diberi rezeki. Pasti ada rezekinya. Kata-kata infak itu bukan hanya sekedar mengeluarkan, Pak. Tapi mengeluarkan, mendayagunakan dengan benar. Kapan kita menggunakan rizki yang telah diberikan Allah kepada kita? Kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kau sekalian maut. Itu mengingatkan kepada kita agar supaya kita siap untuk menghadapinya. Karena sering saya katakan, batas manusia bisa beramal sebelum nafasnya ada di kerongkongan. Kalau nafas atau nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Nah, kita harus siap sebelum nafas kita, nyawa kita ada di kerongkongan mau keluar. Jadi dari bawah dulu. Dari kaki dulu, set. Akhirnya dicabutnya dari sini oleh malakal maut. Mengapa ketika nyawa seseorang atau nafas seseorang sudah ada di kerongkongan, tidak ada kesempatan untuk beramal? Karena pada waktu itu dia akan melihat di dalam surat Al-Waqiah, wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, kau sekalian, hina idzin, pada waktu itu, hina id balaghatir ruh al-khulqum, ketika ruh ada di dalam kerongkongan. Tanzurun, melihat. Tempat yang akan kita tempati itu kelihatan. Sekarang mana? Kadang-kadang sekarang antara percaya tidak percaya kalau orang mengatakan, kan? Nanti semua orang akan kelihatan. Bukan berarti tempat di dalam kubur yang tanah itu, bukan.
alam setelah kita meninggal, namanya alam barzakh. Kan? Sekarang alam dunia, kemudian setelah meninggal, sebelum akhirat, itu namanya alam barzakh. Atau dinamakan alam kubur, yang sebenarnya alam barzakh. Karena ketika dikatakan alam kubur, orang selalu pikirannya itu di dalam kuburan. Bukan. Alam kubur itu adalah alam setelah alam dunia. Punten. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebanyakan orang dikubur di dalam tanah. Nah, kalau alam kubur itu alam di dalam tanah, bagaimana orang yang tenggelam? Kan tidak ada. Tetap orang yang tenggelam alam barzakh. Atau orang yang kebakar kan nggak dikubur. Tetap setelah meninggal itu tinggal di alam barzakh. Nah, ketika nafas ada di kerongkongan kelihatan tempat itu. Wa antum hina idzin tanzurun. Nah, orang kafir atau orang yang tidak beriman atau orang yang di dunia kelakuannya tidak benar, orang yang tidak siap menghadapi mati, dia menjerit, hanya tidak kedengaran. Bagaimana ceritanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau ada kata-kata Rabb, konotasinya Allah yang telah memberikan anugerah. Kalau ada kata ilah, wa ilahukum ilahu wahid. Allah yang konotasinya harus kita sembah. Rabbi, wahai Tuhan yang telah memberikan berbagai pemberian kepadaku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku kesempatan. Meskipun sebentar, jangan dulu dicabut ajalku. Dia janji fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan menyedekahkan, menginfakkan, mendayagunakan apa yang telah kau berikan kepadaku, dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang yang benar. Dulu mah enggak. Berarti dia tidak siap. Tapi karena roh sudah ada di kerongkongan, tidak ada kesempatan. Dia menyesal. Kenapa? Karena tidak siap. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kau kerjakan. Kalau menurut bahasa kita, apa saja sih yang dikerjakan olehmu sejak dulu, sekarang minta-minta. Makanya di dalam ayat ini mengingatkan Allah, warobitu, siap-siaplah untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dulu ketika berperang, siap-siap untuk berperang. Sekarang kita tidak berperang, tapi siap untuk menghadapi hal-hal yang tadi itu. Karena banyak waktu yang sebenarnya yang bisa kita manfaat. Coba kita bermuhasabah. Kadang-kadang banyak waktu yang tidak kita gunakan, Pak, dengan benar. Padahal menurut ajaran Islam
tidak ada satu gerak, pekerjaan, aspek kehidupan yang tidak bisa menjadi ibadah. Mulai dari bangun sampai dengan tidur, bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah. Bayangkan coba. Kita mau tidur, diniati supaya badan kita segar, besok akan mengerjakan lagi pekerjaan yang baik, tidur pun jadi ibadah. Coba bayangkan. Tidak ada satu detik pun yang tidak bisa menjadi ibadah. Tidak ada satu detik pun yang tidak bisa menghasilkan pahala. Makanya harus kita siap waro itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Arti secara umum. Di dalam Al-Quran kadang-kadang ada ungkapan wattaqun nar, kan? Kalau wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wattaqun nar, takutlah kau kepada neraka. Pada lafaznya ittaqu juga. Yang sebenarnya antara ittaqullah dengan ittaqun nar artinya sama. Ittaqo, yattaqi tadinya diambil daripada wiqoyah. Wiqoyah itu penghalang. Nah, arti ittaqullah itu kau harus mempunyai penghalang antara dirimu dengan murka Allah. Hijab, benteng. Kita itu harus punya benteng, penjaga antara diri kita dengan murka Allah. Sama dengan wattaqun nar, kita harus mempunyai benteng, penjaga antara diri kita dengan api neraka. Apa benteng itu? Yang tadi itu. Melaksanakan ajaran Allah, perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu benteng yang sebenarnya. Kan? Makanya takwa itu selalu dikatakan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang sebenarnya itu hasil daripada kita mempunyai benteng tadi. Wattaqullah, kau harus mempunyai benteng, penjaga, perisai antara dirimu dengan murka Allah. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah. Janji Allah, ketika kita sebagai orang yang beriman bersabar, kemudian lebih bersabar lagi menghadapi orang lain yang mengganggu kita, siap siaga, kemudian kita menjalankan perintah Allah, janji Allah, la'allakum tuflihun. Kalau ada kata la'alla di dalam Al-Quran bukan mudah-mudahan, Pak, tapi pasti. Jadi arti la'allakum itu pasti. Bukan seperti di dalam ungkapan sehari-hari di dalam bahasa Arab. Kadang-kadang mudah-mudahan atau agar supaya. Kadang-kadang di dalam terjemah ada agar supaya juga, kan? Yang sebenarnya bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Kenapa? Karena janji Allah itu tidak akan salah. La'allakum tuflihun, pasti kaum sekalian akan bahagia. Kan? Makanya di dalam ayat ini ada 4 kunci kebahagiaan. 1,
Isbiru. Kita bersabar dari diri kita. Yang kedua, sabiru. Kita lebih bersabar lagi menghadapi yang lain-lain. 3, rabitu. Kita siap siaga menghadapi berbagai-bagai kemungkinan. Yang pasti adalah mati. Kemudian yang keempat, kita mempunyai penghalang antara diri kita dengan siksa Allah. Apa itu? Yaitu menjalankan perintah Allah. Jika kita bisa melaksanakan yang 4 ini, pasti kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan kita sebagai orang yang beriman harus melaksanakan yang 4 ini selama kita menyandang status orang yang beriman. Kenapa? Karena di dalam ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita sekalian bisa melaksanakan yang 4 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kita bisa melaksanakannya dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi sisa-sisa umur kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.